Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Ngomongin smartphone 5 jutaan, rasanya kalau sekarang itu nggak bisa skip yang namanya Vivo V27 5G. Nah, smartphone ini akan kita bandingkan dengan smartphone 5 jutaan lain yang udah rilis beberapa bulan yang lalu. Apakah lantas langsung menang atau malah kalah ya? Nah, kita akan bahas sepenuhnya di video kali ini. So, jangan sampai kelewatan video ini. Yang pertama kita akan bahas dari desainnya. Soal desain ini subjektif banget ya, dan gak akan ngaruh ke nilai score compare-nya. Menurut saya secara desain, saya masih lebih suka desain dari Realme 10 Pro Plus. Lebih kerasa minimalis aja, dan gak terlalu banyak ruang yang sisa pada frame kameranya, kayak di Vivo V27 5G. Namun sebenarnya desain Vivo juga bagus, utamanya di aura light-nya ini. Kerasa fresh dan beda aja daripada lainnya. Buat chipsetnya, keduanya sama-sama pakai chipset dari MediaTek, yakni Dimensity 920 dengan fabrikasi 6 nanometer di Realme 10 Pro Plus dan Dimensity 7200 dengan fabrikasi 4 nanometer di Vivo V27. Lantas ada beda chipset ini bakal ngaruh banyak nggak ya? Well, belum tentu. Di sektor kameranya, Realme 10 Pro Plus bawa 3 kamera belakang, yakni sensor utama 108 megapiksel ISOCELL HM6, 8 megapiksel ultra wide, dan 2 megapiksel makro. Di depan, Realme mempercayakan lensa 16 megapiksel. Sementara di kubu seberang, Vivo V27 juga bawa 3 kamera belakang, yakni 50 megapiksel Sony IMX766V dengan OIS, 8 megapiksel ultra wide, dan 2 megapiksel makro. Di depan ada kamera 50 megapiksel ISOCELL GN1. Secara sensor kelihatan lebih menarik Vivo ya, tapi apakah hasilnya juga begitu? Well, mari kita lihat bareng-bareng. Soal harga, secara resmi keduanya punya harga yang sama, yakni 5,999 juta. Namun kalau kita lihat marketplace, harga Realme 10 Pro Plus itu berkisar di angka 6 jutaan ya untuk varian 12/256. Agak susah sih saya buat nyari yang varian 8 GB. Sementara Vivo ada di angka 5,5 jutaan untuk varian terendahnya. Jadi bisa dibilang Vivo itu lebih mudah dicari buat varian terendahnya. Oke, beres bahas harga, yuk langsung aja kita lihat hasilnya. Di foto pertama kita mulai dari foto bunga ya. Terlihat di sini foto Realme sedikit lebih natural jika dibandingkan dengan Vivo yang sangat vibrant. Di foto kedua, karakter fotonya mulai mirip dengan foto yang lebih saturated ada di Vivo V27. Di foto ketiga, secara auto dynamic range dari keduanya juga sangat baik. Saat di zoom pada bagian gentengnya ini juga kelihatan ya, detail dari keduanya itu sama baiknya. Namun pas mode HDR diaktifkan, hasil di Vivo jadi lebih baik ya ketimbang Realme. Apalagi pas kita zoom pada bagian tanamannya. Kelihatan di Realme fotonya itu agak overexpose. Sementara di Vivo warnanya lebih oke dan natural. Overall di main kamera ini menurut saya sangat sengit ya persaingannya. Tinggal soal selera aja. Kalau saya lebih suka di Vivo V27 sih. Masuk ke ultra wide dialect, di foto ini terlihat bahwa ada beda karakter ya antar keduanya. Realme terlihat lebih bagus soal dynamic range-nya, sementara Vivo terlihat lebih sempit. Pas saya zoom di bagian pohonnya ini terlihat bahwa detail keduanya mirip-mirip. Di foto kedua kembali terlihat dynamic range Realme itu lebih luas. Pas kembali saya zoom pada bagian tembok terlihat bahwa Realme agaknya menang tipis ya soal detail. Di foto berikutnya juga demikian. Dynamic range Realme lebih baik dan detailnya juga lebih oke. Overall menurut saya buat ultra wide dialect Realme juaranya. Di sektor portrait dialect terlihat di foto ini Vivo itu lebih menarik.
mulai dari skin tone yang lebih akurat, dynamic range yang lebih luas, dan bokehnya juga tetap rapi. Di Realme juga rapi sih, cuman dynamic range-nya lebih sempit. Di foto selanjutnya juga mirip-mirip. Hasil di Vivo itu bagus banget dan kerasa lebih eye pleasing. Sementara di Realme kerasa lebih flat ya. Overall buat portrait dialect Vivo V27 lebih saya unggulkan. Beralih ke sektor makro, di sini perbedaan warna sangat berasa ya. Realme terlihat kurang warna atau undersaturated. Soal detail di Vivo juga lebih baik. Sementara di foto selanjutnya semakin kelihatan bahwa foto Vivo emang lebih oke. Meski warnanya lebih tinggi saturasi dari aslinya, namun tetap warna di Vivo itu lebih enak buat dipandang. Buat makronya Vivo menurut saya emang lebih oke, meski saturasinya itu tinggi ya. Buat yang suka selfie, kedua HP ini udah pasti bisa banget diandalkan. Hasilnya sama-sama bagus, namun kalau kita bicara komparasi itu harus ada pemenang dan yang kalah ya. Hasil keduanya ini agak berbeda. Di Realme terlihat skin tone lebih kekuningan, sementara di Vivo itu lebih halus dan agak sedikit kemerahan. Soal detail pas saya zoom terlihat detail di Vivo itu lebih baik. Detailnya kerasa natural banget. Sementara di Realme kelihatan detailnya tuh agak over processing ya. Di foto selanjutnya terlihat kalau bokeh dari keduanya juga sama-sama rapi. Namun sekali lagi soal detail itu Vivo lebih unggul. Menurut saya Vivo lebih oke ya soal selfie dialect. Masuk ke kondisi yang lebih gelap yakni low light. Di foto ini saya take pakai mode auto. Dan hasilnya di Vivo itu lebih terang ya, karena Vivo itu secara auto bisa mendeteksi keadaan gelap. Jadinya otomatis mengaktifkan AI night mode. Di foto kedua terlihat lebih fair ya, karena sama-sama pakai mode malam. Di foto ini hasil yang disajikan oleh Vivo tetap lebih terang, utamanya di area batang pohonnya ini ya. Soal detailnya juga kelihatan lebih ajib di Vivo sih. Di foto berikutnya di mode auto terlihat kali ini keduanya sama-sama bisa kasih foto yang terang. Pas saya zoom di area daunnya baru terlihat ada keunggulan detail buat Vivo V27. Di foto selanjutnya dengan mode malam juga ya. Secara garis besar keduanya udah sama-sama bagus. Namun perbedaan lagi-lagi baru terlihat ketika kita zoom pada area batang pohonnya ini. Lebih jelas di Vivo ya buat hasilnya. Dengan pola yang kurang lebih sama seperti foto sebelumnya, di foto selanjutnya menurut saya Vivo itu juara sih buat kategori ini. Sementara untuk ultra wide low light hasil dari keduanya kembali cukup berbeda. Hasil Vivo terlihat lebih terang ya, namun kalau di zoom pada bagian meja kaca ini terlihat detail sebenarnya lebih oke di Realme. Pas saya aktifkan night mode, hasil di Vivo bagus ya secara overall karena lebih terang. Namun di Realme lebih bagus soal detail tapi ya lebih gelap. Di foto selanjutnya karakter dari keduanya mulai terlihat ya. Realme cenderung lebih gelap sementara Vivo cenderung lebih terang. Namun kualitas Realme jadi naik banget pas kita aktifkan night mode. Di sini ada keunggulan buat masing-masing ya. Realme menang di detail sementara Vivo itu menang di terang. Kalau saya sendiri lebih suka detail yang bagus daripada sekadar terang aja. Jadi di sektor ini Realme itu pilihan saya. Sektor potret kembali jadi keunggulan buat Vivo ya. Meski di kondisi low light hasil Vivo itu nggak turun banget kualitasnya. Di foto selanjutnya juga Vivo makin kelihatan unggul ya karena punya aura light. Hasil fotonya jadi kayak pakai flash di kamera profesional ya. Itu cakep banget. Sementara di Realme kita nggak bisa nyalain flash di mode potret. Di sektor ini Vivo menurut saya menang telak sih.
Untuk foto makro low light saya agak kaget ya, dimana Realme bisa kasih foto yang minim noise. Selain itu fotonya juga cukup terang ya. Di foto berikutnya makin kelihatan soal makro low light Realme jago dalam menghilangkan noise. So di sektor ini Realme itu lebih oke. Buat selfie malam hari kembali terlihat keduanya sama-sama bisa diandalkan. Namun kembali ya, kalau dicermati hasil di Vivo itu lebih natural dan skin tone-nya itu lebih enak, nggak flat putih kayak di Realme. Di foto kedua saya coba pakai screen flash dan hasilnya lebih natural di Vivo. Again soal selfie ini Vivo juaranya. Oke, jadi ini adalah sampel video ultra steady dan juga ultra stabilization di Vivo. Ini sama-sama kita rekam di 1080p 60 fps. Nah, buat videonya kayak gini. Yang pertama, kalau dari viewfinder saya sih untuk warna itu lebih vibrant di Realme ya. Kita coba lihat di sini warnanya. Nah, kayak gini buat dedaunannya. Untuk sharpness-nya juga Realme itu agak kayak processing gitu. Kita akan coba buat stabilisasinya. Kita bawa jalan pelan-pelan aja dulu. Kayak gini. Nah, ini untuk pamfletnya. Nah, di sini juga kelihatan sih. Untuk dynamic range-nya, langitnya itu lebih kelihatan di Realme kalau nggak salah ini. Untuk stabilisasinya ya sama-sama oke. Nah, kayak gini stabilisasinya. Apakah udah kelihatan mana yang lebih bagus? Sama-sama udah bagus keduanya. Untuk angle-nya kira-kira kayak gini. Ini angle-nya lebih wide di Realme sih. Kalau di Vivo itu agak lebih ngezoom. Untuk detailnya, ini detail pepohonannya kayak gini. Ini masih kondisi sore hari ya. Jadi harusnya masih bagus untuk produksi warnanya dan juga brightness-nya. Sementara ini adalah hasil video 4K 30 fps dari kedua kameranya. Untuk resolusi 4K saya rasa di Vivo itu lebih bagus ya. Kayak gini hasil di Vivo kelihatan lebih stabil. Untuk dynamic range-nya seperti ini masih sedikit unggul Realme untuk dynamic range-nya. Tapi untuk stabilisasi 4K Vivo lebih oke. Kelihatan banget sih ini. Kalau agak gerak dikit gitu udah kelihatan Vivo lebih unggul. Ini hasil video. Oke, jadi ini adalah sampel video dari Vivo V27 5G dan juga Realme 10 Pro Plus. Ini sama-sama menggunakan stabilization untuk videonya, dan untuk Vivo itu lebih kerasa lebih nge-crop ya, sedangkan Realme itu kerasa lebih lebar untuk mode stabilisasinya ini. Kita akan coba buat jalan di sini. Angle-nya ini memang agak beda ya. Sama-sama stabil kalau gitu. Salah satu keunggulan Vivo daripada Realme itu ada di kamera depan yang bisa rekam di 4K 30 fps. Di sini saya nggak akan tes stabilisasinya, tapi mungkin bisa kalian lihat sendiri gimana buat kualitas video 4K-nya. Kira-kira kayak gini. Kita akan hadepin backlight di sini dan range-nya kayak gini. Ini kalau ada neon box, neon sign kayak gini,
lebih oke yang mana nih? Resolusi 4K kira-kira lebih oke atau malah biasa aja? Silahkan kalian komen di bawah. Oke, jadi ini adalah sampel video untuk Ultra Steady di kondisi low lag. Ini sama-sama saya rekam di resolusi yang sama 1080p 60 fps kayak tadi, dan kita akan coba buat bawah jalan. Di sini mulai kelihatan sih sebenarnya kualitas dari kedua kameranya ini mana yang lebih oke. Soal pencahayaan, nah di sini mungkin kelihatan ya, kalau Realme itu produksi noise-nya lebih tinggi ketimbang Vivo. Kita akan coba bawa jalan di sini sama-sama 60 fps ya ini ya. Nah, kelihatan di sini cukup gelap kondisinya. Nah, akan kelihatan noise-nya yang lebih banyak yang mana. So buat kualitas videonya sebenarnya gampang banget sih ini buat decide-nya. Cuman tadi kelihatan pas di highlight itu hampir mirip-mirip aja. Jadi belum kelihatan mana yang lebih oke. Untuk stabilisasinya keduanya udah sama-sama bagus, sama-sama stabil. Cuman emang ya untuk kualitasnya cukup berbeda. Sementara itu ini adalah hasil video 4K 30 fps dari kedua kameranya. Ini kondisinya low lag ya. Bisa kalian lihat sendiri di sini langsung kelihatan sebenarnya ada perbedaan kualitas video. Vivo terlihat jauh lebih unggul ya. Di 4K pun kelihatan sama. Untuk kualitas videonya kayak gini dan stabilisasinya juga lebih baik di Vivo. Di sini kita akan lihat gimana stabilisasinya berjalan dengan baik ya untuk Vivo. Untuk Realme itu agak goyang-goyang. Nah, kelihatan banget kan Vivo sestabil apa. Dan hasilnya kayak gitu. Oke, jadi ini adalah sampel video kamera depan dari Vivo V27 5G dan juga Realme 10 Pro Plus. Kita akan coba buat jalan ya, karena ini kita pakai mode stabilisasi. Secara angle di sini keduanya cukup nge-crop. Cuman untuk hasilnya kita lihat bareng-bareng ya. Kayak gini buat hasil videonya. Kira-kira lebih stabil yang mana? Kalau dilihat dari viewfinder sih keduanya udah minim banget untuk noise-nya. Jadi untuk reproduksi warnanya udah oke. Karena emang kelas harganya sih cukup lumayan ya. Jadi ini bukan kategori HP yang murah banget. Untuk warnanya silahkan kalian nilai sendiri ya. Nah kayak gini, ini warna birunya. Kalau saya lihat sih birunya ini nggak terlalu yang biru banget, maksudnya agak biru langit gitu ya. Kayak gini buat hasil video kamera depannya. Salah satu keunggulan video kamera depan di Vivo itu bisa rekam di 4K ya. Ini hasil perekaman 4K dan juga 1080 aja kalau di Realme. Nah untuk hasilnya kira-kira lebih bagus yang mana? Ini kelihatan di sini di viewfinder. Menurut saya emang Vivo lebih detail ya. Kerasa kalau video di Realme itu agak kurang detail. Cuman untuk stabilisasinya sih kita akan coba ya. Sekilas kayak gini stabilisasinya. Apakah lebih stabil buat video 4K-nya atau malah nggak stabil? Silahkan kalian nilai sendiri buat hasil videonya.
So masuk ke kesimpulan, kita coba rekap dulu ya buat hasil fotonya. Untuk direct main kamera Vivo, ultra wide Realme, portrait Vivo, makro Vivo, dan selfie Vivo juga. Sementara buat low light main kamera Vivo, ultra wide Realme, portrait Vivo, makro Realme, dan selfie Vivo. Sementara buat hasil videonya di kondisi direct main kamera saya lebih pilih Vivo ya, karena 4K-nya itu stabil banget. Dan buat ultra stabilization-nya juga nggak kerasa jitter kayak di Realme. Sementara buat kamera depannya saya lebih pilih Realme. Meski di Vivo ada 4K, tapi saya ngerasa di kondisi direct ini nggak ngasih kualitas yang benar-benar kerasa upgrade ya. Apalagi soal stabilisasi di kamera depannya ini tuh lebih oke di Realme. Di kondisi low light, main kamera kerasa levelnya Vivo itu emang di atas Realme. Mulai stabilisasi 4K dan juga Vivo itu lebih bisa ngasih lihat objek yang gelap ya, alias lebih oke lah buat penyerapan cahaya malam hari. Dan untuk selfie berbeda dari direct, di low light ini saya baru ngerasa ya kalau skin tone Vivo itu lebih baik. Realme kerasa agak kurang ya di sini. Again, Realme menurun buat hasilnya ketika low light. Tapi Vivo masih lebih oke, utamanya lebih natural dan buat skin tone-nya juga lebih enak. Untuk mikrofonnya Realme saya rasa ngasih suara yang lebih baik ya. Jadi mikrofon ini skornya di Realme. So mari kita rekap buat skor keseluruhannya. Total Realme raih skor 5 poin dan Vivo raih skor 10 poin. Bedanya jauh banget ya. Menurut saya yang paling jadi pembeda ada di kualitas foto kamera utama dan juga video kamera utama. Di Vivo itu kerasa bagus banget ya buat harganya. Kalau untuk foto sih masih bisa bersaing di Realme, utamanya direct ya. Tapi kalau udah video, utamanya low light, Realme tuh kerasa kayak gapnya itu jauh banget sama Vivo. So dengan budget 5 jutaan, menurut saya Vivo V27 lebih worth it ya dari segi kameranya. Kalau kalian setuju nggak nih dengan pendapat saya? Coba tulis opini kalian di kolom komentar. Oke, segitu dulu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sofyan pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.